Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juahlah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barokah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka tentunya kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadiratnya kelak, semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada siang hari ini, tentunya tak lupa pula saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala inilah insyaallah harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, sebagaimana doa yang seringkali kita munajatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini yaitu memetik hikmah di balik musibah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali musibah yang melanda negeri kita. Mulai dari pandemi COVID-19, banjir bandang, tanah longsor, jebolnya tanggul-tanggul penahan air, hingga gunung meletus. Alam seolah begitu murka dengan keserakahan umat manusia yang dengan rakus mengeksploitasinya tanpa henti. Setidaknya dari beberapa peristiwa ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita dapat memetik hikmah mengapa musibah selalu saja menimpa kita. Mungkin kita akan menemukan banyak sekali pendapat mengapa ini terjadi. Para ahli geologi barangkali mereka akan mengatakan ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin para dukun juga akan mengatakan kejadian-kejadian tersebut adalah penanda pergantian zaman. Namun yang demikian adalah pendapat sah-sah saja jika kita percaya, namun tidak wajib hukumnya untuk kita imani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia. Dalam pandangan Al-Quran, musibah-musibah adalah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah kita berlindung. Lalu mengapa ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah menimpahkan bencana kepada umatnya, kepada umat yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak? Mengapa bukan orang-orang kafir saja yang ditumpas dengan bencana? Jawabnya adalah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang melanda kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mereka dapat memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Mereka yang lolos dari bencana adalah orang-orang yang beruntung karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang lolos masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kualitas ketakwaan, keimanan dan hidupnya. Mereka masih sempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan, serta berbuat kebajikan sepanjang sisa hidupnya untuk menghapuskan dosa-dosa. Bencana menjadi teguran bagi mereka yang selamat. Demikian pula bagi mereka yang berada jauh dari tempat kejadian. Orang-orang yang tidak terkena bencana, mereka mendapatkan cobaan dari dampak bencana. Mereka yang sentosa berkewajiban menolong yang kepayahan. Mereka yang hidup berkewajiban menyelenggarakan jenazah bagi yang meninggal. Mereka yang masih memiliki banyak harta berkewajiban memberikan makanan dan pakaian serta menolong dengan segenap kemampuan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Memberi makan kepada mereka yang kelaparan, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, dan memfasilitasi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain lagi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan bahwa hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya ada 6. Di antara para sahabat ada yang bertanya, "Apa saja itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bila kamu berjumpa dengannya, hendaklah kalian ucapkan salam. Jika ia mengundang kalian, maka hendaklah kalian memenuhi undangannya. Jika ia meminta nasihat kepada kamu, maka hendaklah kamu menasihatinya. Jika ia bersihin dan memuji Allah, maka hendaklah kamu mendoakannya. Dan jika ia sakit, hendaklah kalian menjenguknya. Dan jika ia mati, maka hendaklah kalian mengantarkan jenazahnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari bencana adalah juga sebuah teguran dari Allah kepada orang-orang beriman, namun lalai menjalankan perintahnya. Peringatan dari Allah ini sudah seringkali tampak melalui beberapa peristiwa serupa yang seringkali melanda negeri kita. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap dan perbuatan. Padahal
beberapa musibah yang terjadi ini adalah akibat dari perbuatan dan ulah daripada kita sendiri sebagai bangsa. Jika alam di negeri kita rusak, siapakah yang merusaknya? Tentu adalah kita sendiri yang merusaknya, bukan negara lain. Karena takkan ada negeri lain dapat merusak negara kita kecuali kita sendiri yang mengizinkan mereka. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallati 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak, kata Allah Subhanahu wa taala, kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun bagi kita semua, rentetan musibah yang terjadi hendaklah menjadi tazkirah, pengingat bahwa bencana memilukan tersebut dapat terjadi di tempat kita jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Seharusnya lah bagi kita untuk selalu berdoa, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, senantiasa memohon ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keselamatan dan ampunannya bagi kita semua. Dan jika demikian, maka Allah memberi peringatan kepada kita supaya kembali ke jalan yang benar. Perbuatan manusia lah yang selama ini banyak merusak ekosistem dan lingkungan. Manusia yang serakah, selalu mengeksploitasi alam dan banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Peringatan dari Allah yang berupa bencana menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki mereka agar mereka kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena kerusakan alam selalu mengakibatkan kerugian bagi warga di sekelilingnya, terutama rakyat kecilnya. Karenanya, siapa yang lebih kuat harus melindungi yang lemah. Siapa yang berkelonggaran harus menolong yang sedang dalam kesusahan, dan siapa yang selamat harus bersedia menolong kepada saudaranya yang terkena musibah. Mestinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita takut jika tidak menolong, padahal kita mampu. Mestinya kita malu kepada Allah jika tidak membantu saudara-saudara yang sedang kesusahan, padahal kita sedang banyak memiliki kelonggaran. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua bahwa tidaklah termasuk golongan kami, kata Nabi, mereka yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat Islam. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan umat Islam akan semakin kokoh selepas berlalunya bencana. Jika kita dapat menyadari bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kejadian yang tampak mengerikan, bencana merupakan ujian bagi umat Islam. Sudahkah mereka menjadi seperti gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Islam yang satu dengan lain-lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Maka akhirnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita doakan semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah dalam bencana-bencana di negeri ini adalah meninggal dalam keadaan syahid. Bagaimanapun juga, salah satu tujuan Allah mewafatkan mereka dalam bencana adalah untuk mewafatkan mereka dalam kondisi mati syahid. Karena mereka yang meninggal dalam kondisi mati kejatuhan dan runtuhan, tenggelam, terbakar, melahirkan, mati dalam merasakan sakit perut adalah masuk dalam kategori mati syahid. Selama mereka mengalami nazak atau sakaratul maut dengan tetap memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua,
mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh dan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang Allah larang. Termasuk satu di antaranya adalah bisa memetik hikmah di balik musibah-musibah yang dijadikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka senantiasa antara satu dengan yang lainnya senantiasa saling mengingatkan dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa san'a bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna imaman adilah Allahumma arzuqna imaman adilah Allahumma arzuqna imaman adilah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar.